Saat ini Kota Kendari memang kegiatan PKL itu bertumbuh. Waktu itu banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Jadi ada sebagian dari mereka yang kena terdampak PHK itu beralih profesi sebagai pedagang dadakan. Sebenarnya ada juga masalah ini terkait dengan kondisi pasar kita. Jadi hampir semua pasar itu sudah tidak tertib. Karena kami paham betul apa yang diutarakan itu pedagang itu hanya alasan untuk bisa berjualan. Yeah. Jadi keinginan untuk berusaha saja yang tinggi, sampai dengan berbagai macam alasan. Tapi kan pemerintah jadi kadang terkesan sudah biasa, apalagi yang namanya hinaan, caci maki. Itu kita keluar kerja dari rumah itu dengan doa. Tiba di lapangan begitu dasar manusia tidak punya perasaan. Apa juga katanya ini satu tidak kurang kerjaan, apalagi kita punya pekerjaan itu. Ya, halo pemirsa podcast Inilah Kendari, kerjasama dengan Sultra TV kembali hadir menyapa Anda. Dan seperti biasa podcast hari ini kita akan membahas beragam isu yang terjadi di Kota Kendari, dan kita bahas hari ini mengenai persoalan pasar. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Satpol PP Kota Kendari gencar melakukan penertiban para pedagang pasar ilegal. Sebenarnya di sisi lain mungkin mereka tidak ingin menertibkan, tetapi di sisi lain ada peraturan daerah atau perda yang harus ditegakkan. Nah, terkait dengan topik kita hari ini saya sudah kedatangan Kasatpol PP Kota Kendari Bapak Samsu Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak ya sudah hadir di podcast Inilah Kendari, dan ini pertama kali barangkali Pak ya kami undang di podcast Inilah Kendari. Baik, nah Pak Samsu, saya langsung saja dan kita langsung saja berdiskusi terkait dengan tema kita, yaitu tertibkan pedagang ilegal. Nah, bisa diberikan gambaran dulu kepada pemirsa podcast Inilah Kendari terkait dengan kondisi pedagang-pedagang yang ada di wilayah Kota Kendari. Iya. Persoalan pedagang PKL, persoalan pasar, itu menjadi persoalan mungkin hampir semua kota, walaupun tidak semua. Dan ini risiko dari perkembangan kota. Saat ini Kota Kendari memang kegiatan PKL itu bertumbuh. PKL bertumbuh, pasar tumpah itu bermunculan. Ini terkait dengan ada hubungannya dengan tahun-tahun kemarin kasus COVID-19 yang membatasi semua pergerakan kita, bahkan ekonomi hampir sedikit goyang. Waktu itu banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Jadi ada sebagian dari mereka yang kena terdampak PHK itu beralih profesi sebagai pedagang dadakan. Baik yang di pinggir jalan, di tempat-tempat fasilitas publik, mungkin sebagian juga masuk pasar. Nah, inilah sampai awal tahun 2022 kemarin, ini sudah kami pantau tempat-tempat titik-titiknya, dan ini akan menjadi problem tersendiri bagi kota. Hadirnya PJ Wali Kota yang baru dengan tagline-nya Kendari Bergerak itu memicu kami di birokrasi pemerintah kota, dibentuklah Satgas Penataan Kota dengan SK Wali Kota. Ada beberapa divisi di dalamnya, salah satunya penataan PKL dan pasar, termasuk ada juga divisi penertiban. Jadi melalui Satgas inilah ruang kami untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal penataan kota. Dalam Satgas itu ada beberapa persoalan yang muncul di Kota Kendari. Yang salah satunya itu PKL dan pasar. Dan ini sekarang kami, walaupun sosialisasinya sebenarnya sudah lama dan sudah berulang,
tapi kayaknya ada semangat baru di dalamnya. Itu kita mulai tumbuh bergerak bersama dalam koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan Perda itu dalam Satgas, sehingga kita akhir-akhir ini gencar melakukan proses untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, kepada pedagang, sosialisasi yang kita lakukan, baik itu surat maupun interaksi langsung dengan pedagang. Dan di tim Satgas itu ada salah satu bidang di Satpol PP yang mencoba menelusuri itu lebih jauh. Jadi mereka berkegiatan pagi, siang, bahkan kadang malam untuk mencoba menertibkan pedagang kaki lima secara persuasif, yang pada akhirnya nanti mungkin kami akan ambil langkah-langkah tegas dalam rangka menegakkan Perda. Tentunya hasil kajian dengan OPD teknis lainnya. Demikian. Tapi kan ini kalau katakanlah sosialisasi Pak Kasat ini kan saya kira sudah lama dilakukan. Wali kota terdahulu pun juga sudah pernah melakukan sosialisasi, bahkan sudah melakukan penataan. Contoh saja di Pasar Lawata, mereka sudah dipindahkan di Pedis Market dan lain sebagainya. Nah, sampai kapan sosialisasi ini dilakukan? Kapan perdanya ditegakkan? Jadi ini pertanyaan banyak pihak. Oke. Kenapa itu persuasi terus? Iya. Jadi masalah besarnya itu karena ini dia sudah mulai menjamur, dan kami mulai bertahap menyisiri satu persatu titiknya. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu di fasilitas publik di Taman Thalia di dekat Jembatan Kuning Nambu. Jadi itu kemarin sudah operasi seminggu berturut-turut, dan alhamdulillah itu sudah mulai berkurang. Kemudian di kawasan Kendari Beach pada saat pagi sampai sore hari itu sudah mulai berkurang juga. Yang kemarin kan kita sudah sosialisasi, sudah ketemu di kantor camat, sudah berkomunikasi dengan pedagangnya bahwa untuk sementara waktu sambil menunggu tempat yang representatif terhadap PKL di sepanjang bypass itu, ada kebijakan dari pemerintah bahwa mereka boleh berdagang dengan catatan pengaturan waktu. Jadi mulai sore sampai malam, pagi harinya itu diharapkan bersih kembali. Dan itu sudah mulai berjalan. Kepala bidang saya yang pimpin di lapangan itu sudah mulai jalan, dan sudah beberapa juga gerobak itu kami angkut di kantor. Tapi sebenarnya ini bukan persoalan baru, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini sosialisasi terus. Karena memang banyak pedagang baru. Jadi kita tidak mau berbenturan di masyarakat sama orang atau pedagang yang belum paham. Jadi kita mengingatkan kembali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dalam kerangka tugas Satgas ini ada semangat baru untuk kalau dibilang memulai kembali sih iya. Tapi paling tidak kami berharap pedagang itu tidak kaget. Karena kita menghindari konfrontasi. Tetapi pada akhirnya juga kami harus ambil tindakan tegas. Dan ini oleh PJ Wali Kota sudah menyampaikan bahwa batasan sosialisasinya itu waktunya ada. Jadi ketika sudah pada titik nadirnya, itu akan kita melakukan penegakan Perda. Iya. Berarti tugas Satpol PP ini sangat dilematis, Pak ya? Sangat dilematis. Di sisi lain barangkali ini nurani, Pak ya, yang ingin berbicara tidak tega juga misalkan mengangkut barang dagangan para pedagang. Di sisi lain juga kita harus logis bahwa ini demi kenyamanan ya. Kenyamanan publik. Jadi contoh itu kemarin waktu kami penertiban di Pasar Menuh, di Jalan Kedondong. Jadi itu pedagang sudah mempersempit ruang jalan. Jadi setelah kami masuk pertama, bahkan ada beberapa lapak itu kita potong dia punya kanopi. Terpaksa dipotong karena sudah terlalu jauh masuk, dan sudah komunikasi dengan pedagang bahwa mulai hari ini cukup sampai di sini saja batasan pedagangnya, walaupun itu pun belum memenuhi standar ketentuan kita, tetapi pertimbangannya bahwa jalan sudah luas, mereka sudah sepakat. Suatu hari masih oke, 2 hari masih oke, begitu masuk minggu berikutnya sudah mulai masuk lagi laporan bahwa pedagang kembali, anggota ke sana
pedagang sayur, pedagang tomat sudah mulai di pinggir jalan lagi. Jadi waktu itu oleh Pak Kabid mencoba mengingatkan dengan mengamankan payung-payung tempat jualannya. Diamankan itu dibawa ke kantor. Oke. Harapannya itu jadi pemicu mereka bahwa iya tidak boleh betul ini. Ternyata minggu berikutnya masih juga. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ke penanggung jawab lapangan bahwa untuk kali berikutnya mohon maaf sekali sampaikan dagangannya yang diamankan. Ya walaupun itu kalau kita berada di lapangan pada saat itu memang ada rasa kasihan juga sebenarnya. Rasa iba begitu. Rasa iba terhadap pedagang-pedagang itu. Karena kita tahu bahwa sadar bahwa itu cari nafkah hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk kegiatan yang menghasilkan untung sekian ratus juta atau puluhan juta, tidak. Tetap mereka untuk kebutuhan hidup. Saya sudah sampaikan ini salah. Iya. Tempatnya tidak sini. Oke. Baik. Nah, Pak Kasat mengatakan kan sudah ada satgas yang dibentuk. Artinya dalam satgas itu tidak hanya Satpol PP yang bertugas menangani persoalan pedagang ilegal, tetapi ada instansi terkait seperti misalkan tata kota dan yang lainnya. Nah, yang menarik adalah tadi Pak Kasat sudah menyampaikan bahwa di sini adalah area terlarang bagi pedagang dan tidak boleh harus mereka pindah ke pasar yang legal begitu. Nah, bagaimana koordinasinya Satpol PP dengan tata kota atau instansi terkait dengan pedagang yang seharusnya ini harus dialihkan atau direlokasi ke tempat yang legal? Ya, benar sekali. Jadi terkait itu kan dinas yang terlibat di dalamnya dalam rangka pemberdayaan PKL ini itu di dinas perdagangan dan UMKM. Jadi kemarin itu kami sosialisasi di Kelurahan Rumah. Iya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu terhadap pedagang pasar, pedagang di Jalan Masandara. Jadi ketika kami panggil diskusi dengan pedagang bahwa mereka salah, tapi mereka mengerti sadar bahwa mereka salah ya. Karena mereka minta solusi. Jadi saya sampaikan kalau minta solusi jangan di Satpol PP, karena kami cuma menertibkan apa yang tidak tertib. Silakan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini perdagangan. Dan pada saat itu Pak Kadis Perdagangan juga hadir, dan beliau berjanji untuk mencarikan tempat atau menunjukkan tempat. Tapi kami sudah sampaikan bahwa itu ada batas waktunya. Paling tidak sampai akhir tahun ini kalau belum ada, dengan terpaksa kami akan tertibkan lagi. Dan itu mungkin sudah skala besar. Kalau kemarin kan kami cuma lakukan patroli rutin, anggota datang, pedagangnya hilang. Begitu. Tunggu sejenak, sejam 2 jam, muncul lagi. Pernah kasus itu hari Jumat pagi. Jadi anggota patroli mereka pindah. Habis itu anggota pergi salat Jumat, saya bilang coba cek lagi. Ternyata sudah ada lagi. Saya bilang suruh lagi bongkar, suruh tertibkan sendiri. Jadi mereka sepertinya mereka sudah siap dengan antisipasi bahwa dagangannya ini dia mobile. Jadi begitu datang petugas dengan 1-2 gerakan hilang. Sebenarnya kesannya kayak seperti main kucing-kucingan, Tapi kami berharap setelah pertemuan kemarin itu akan ada solusinya. Karena kami juga tidak mau keadaan Kota Kendari begini terus. Jadi terkait dengan penegakan perda itu memang begini, Bu Nir. Ada dinas teknis yang membidangi secara personal. Jadi taruhlah misalnya dengan PUPR dalam hal ini tata ruang. Untuk pemanfaatan ruang itu kan mesti ada izin dari dinas PUPR. Jadi kami selama ini terbentuk dalam satuan tugas penataan ruang bentukan dinas PUPR. Jadi melalui itulah karena kami selalu berada di titik akhir. Setelah dinas teknis itu melakukan pembinaan, kalau misalnya pedagang yang berada di kawasan sempadan atau kawasan yang tidak terbangun, ataupun kawasan yang daerah terbangun tapi dengan kriteria tertentu, itu kan yang paham betul itu dinas PUPR. Jadi setelah mereka lakukan pembinaan, teguran 1 dari mereka, teguran 2, kalau itu juga belum diindahkan,
itu diserahkan ke Satgas, Satpol PP untuk melakukan penertiban. Jadi kami itu selalu berada di ujung. Kata penegakan itu, kata setelah pembinaan tidak bisa lagi dilakukan oleh dinas teknis. Artinya sudah pendekatan persuasi dan lain sebagainya, tapi pendekatan persuasif dengan jangka waktu tertentu ternyata tidak diindahkan, barulah dilakukan penegakan. Dinas teknis diserahkan ke Satpol untuk penegakannya. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan kasus PKL yang di sekitar kampus baru, Pak? Iya, termasuk kampus baru. Jadi kampus baru ini ada 3 segmen. Jadi kampus baru itu ada yang pas bersebelahan dengan pagar kampus. Jadi itu kami sudah koordinasi dengan pihak kampus. Pihak kampus juga ternyata menginginkan hal yang sama. Bahwa di sepanjang pagar kampus itu tidak boleh ada pedagang. Dulu itu kan ramai sekali. Dia sudah mulai berkurang pelan-pelan karena sudah beberapa kali sosialisasi. Terus ada pedagang yang di pas pertigaan Lamuse ke Kendari Permai kampus. Iya, betul. Pas di pertigaan itu. Jadi pedagang di situ ada 2 juga. Ada yang di luar area jalan, ada yang di atas selokan. Yang sisi kiri kalau dari kampus. Jadi kemungkinan yang di sisi kiri dari kampus ini kami akan masuk secepatnya. Dan itu sudah pada surat yang kami kirim ke mereka itu sudah sampai pada surat untuk meminta penertiban mandiri oleh mereka sebelum kami turun. Penertiban mandiri berarti mereka sendiri yang bongkar lapangnya, begitu Pak? Karena asumsinya kalau kami yang bongkar, kesannya negatif lagi Pak. Kesannya negatif dan mungkin tadinya barang itu masih bisa digunakan, malah jadinya rusak nanti. Jadi kita berharap mereka bongkar sendiri, tapi khusus yang di atas saluran air, yang di atas selokan. Yang di luar itu, yang masuk di wilayah terbangun, itu pembinaannya nanti tata ruang. Itu kami sudah koordinasi juga dengan pihak tata ruang untuk segera melakukan pembinaan terhadap area itu. Baik, nah Pak, ini ada kesan di masyarakat. Katakanlah kita ambil sampel seperti yang terjadi di kampus baru. Mulai begitu masuk pintu kampus baru, itu pedagang pakaian sudah mulai ada di sekitar pinggir jalan, kemudian di wilayah pertigaan, dan lain sebagainya. Nah, ada masyarakat yang berpendapat, kenapa begitu pedagang sudah mulai menjamur, baru dilakukan penindakan? Kenapa bukan pada saat 1-2 lapak yang berdiri Satpol PP ada di situ? Iya, inilah masalahnya. Jadi di awal itu biasanya di awal itu pedagang 1-2. Iya, 1-2. Kemudian nanti malah makin hari makin banyak. Jadi inilah kemarin saya sampaikan rentan waktu COVID itu kemarin membuka ruang mereka untuk masuk. Jadi pada saat itu memang kami tidak pernah melakukan penertiban. Alasannya kenapa Pak? Waktu COVID itu. Waktu COVID. Dari 2019 akhir, 2020 ceritanya awal sampai 2021 itu kan penertiban memang ada. Berarti pada momen COVID itu dimanfaatkan pedagang untuk buka lapak begitu Pak. Jadi pada saat itu yang kami memang karena konsentrasinya ke operasi masker. Ya. Jadi pada saat itu memang agak longgar pengawasan. Jadi nanti mulai tahun 2002 awal kemarin mulai teridentifikasi karena kemarin di tahun ini juga ada proses pergantian pimpinan. Jadi itu juga agak melonggarkan pedagang. Jadi masuk PJ Wali Kota yang baru dengan Satgas penataan ruangnya ini memicu kembali untuk melakukan penertiban terkait dengan PKL yang sifatnya ilegal, termasuk di kampus. Nah kalau kita melihat dari beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kota Kendari yang menjadi pasar tumbuh atau pasar ilegal itu yang paling parah ada di sekitar wilayah mana Pak? Hampir semua wilayah. Hampir semua. Jadi sebenarnya ada juga masalah ini terkait dengan kondisi pasar kita. Jadi hampir semua pasar itu sudah tidak tertib. Taruhlah dari pasar kota. Pasar kota itu pedagang sekarang sudah sampai di jalan. Di trotoar bahkan banyak. Itu alasan pedagang salah satunya karena kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Atapnya yang bocor,
pengaturan pasar yang sudah tidak efektif untuk mereka berjualan, jadi mereka lari keluar. Tapi apapun itu tetap salah. Itu contoh. Kemudian pasar penuh kayak tadi sampaikan, sampai ke jalan, itu juga sudah kami berulang-ulang lakukan sosialisasi, penertiban, dan itu tetap akan menjadi pada akhirnya mungkin di awal tahun depan itu kami targetkan sudah bisa kami mulai penertiban secara paksa. Selain pasar kota, pasar Mall Mandunga yang di Jalan Lasandara, pasar Randonuhu, bahkan sampai depan SD itu, kemudian kampus di Jalan Andonuhu itu menuju PDAM, ada perempatan situ di Jalan Badak, itu sudah mulai tumbuh pasar juga, dan sepertinya pemerintah kota ini butuh pasar yang lebih besar, dan yang baru. Karena pertumbuhan penduduk mungkin sudah terlalu tinggi, kita belum ada penambahan pasar. Belum ada penambahan pasar khususnya di daerah Nuhu Puasia. Jadi mungkin kajian nanti buat kami sampaikan ke dinas terkait. Kebutuhan pasar ini sepertinya penting. Karena sudah tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk melanjut, kita punya pasar belum ada yang baru. Bahkan kemarin di daerah Nambo itu pasar yang tidak terpakai beberapa waktu yang lalu, pasar Nambo itu sudah mulai diaktifkan. Dan itu dulu kan alasan pedagang tidak laku katanya kalau berjualan di situ. Terus yang isi juga masih 1-2. Nah, hasil dari penertiban kami di daerah Nambo itu di pinggir pantai Nambo, pagarnya itu ada beberapa pedagang sekitar itu kami sudah tertibkan secara halus. Mereka sudah masuk, bahkan di pasar itu tadinya lumpurnya tinggi, itu masyarakat yang kerja, yang membersihkan bersama Pak Camat, Pak Kadis Perdagangan juga yang ikut terlibat. Jadi mereka sudah masuk ke dalam pasar. Jadi itu mungkin salah satu contoh bahwa pasar ini masih dibutuhkan. Masih perlu ada penambahan jumlah pasar. Nah, Pak, saya mungkin kembali ingin mereview kembali terkait dengan keberadaan pasar Bonggoyang, pasar Panjang. Kalau kita merujuk pada RT RW, lokasi itu kan sesungguhnya bukan untuk lokasi pasar bisnis, salah satunya pasar begitu Pak ya. Sementara kan pedagang masih bertahan di situ. Nah, dulu kan sempat dilakukan penertiban, tetapi pada akhirnya tidak ada kesepakatan. Bahkan pedagang di sana sudah semakin hari semakin bertambah. Apakah akan dibiarkan begitu saja dan tetap memposisikan ya sudahlah di situ biar saja menjadi lokasi aktivitas ekonomi begitu ya? Bagaimana Pak? Iya. Jadi pasar Panjang ini kendalanya tersendiri juga. Masalahnya lain juga Pak. Lain juga. Jadi beberapa waktu yang lalu sepertinya pemerintah kota tidak akan membiarkan ini. Karena Pak PJ Wali Kota sudah berkunjung ke pasar baru, tempat induknya pasar Panjang itu, dan di sana beliau telah melihat apa yang menjadi persoalan, mulai dari situasi pasarnya, desain pasarnya, fasilitas penunjang pasarnya. Jadi kalau saya tidak salah, pada saat itu dihadiri oleh DPR juga, bersepakat untuk memperbaiki fasilitas di pasar baru itu dulu. Setelah perbaikan itu, baru akan didiskusikan dengan pedagang pasar Panjang bagaimana caranya mereka bisa pindah kembali ke pasar baru. Dan sekarang ini oleh Dinas Perdagangan lagi melakukan penataan berapa kemampuan pasar baru itu, daya tampungnya, dan berapa jumlah pedagang yang di pasar Panjang. Karena apapun namanya yang di pasar Panjang itu tidak resmi. Ilegal. Jadi saat ini tahapannya masih membenahi kondisi pasar baru dulu. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya ada, Pak PJ Wali Kota memanggil Kadis PUPR untuk mencoba menilai untuk perbaikan pasar baru. Dan itu kalau saya tidak salah rancangannya sudah ada. Tapi kan di bagian depan itu kelihatan kumuh juga Pak termasuk ya? Itu.
itu juga Jadi, akan disterilkan. Iya. Waktu Pak PJ berkunjung ke sana, saya sempat ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat di pasar itu. Saya sampaikan bahwa ini termasuk ini jadi persoalan ini. Janjinya beliau itu bahwa kalau yang depan ini Pak bukan masalah, karena ketika fasilitas dalam sudah bagus, pedagang pasar di pasar Bagian panjang depan. sudah mau pindah, mereka akan otomatis masuk ke dalam. Dan itu akan dilakukan. Oke. Nah, selama Satpol PP melakukan penegakan perda, itu kan pasti ada proses negosiasi, Pak. Oh ya. Antara pedagang dengan Satpol PP. Iya. Apa yang menyulitkan proses negosiasi itu sampai kemudian tidak ada titik temu? Sebenarnya kalau sulitnya tidak. Karena kami paham betul apa yang diutarakan itu pedagang itu hanya alasan untuk bisa berjualan. Ya. Jadi keinginan untuk berusaha saja yang tinggi, sampai dengan berbagai macam alasan. Tapi kan pemerintah sudah memfasilitasi sebenarnya, Iya. Pak ya. Oke. Dengan berbagai macam alasan mereka berkeras untuk tetap berdagang. Jadi kendalanya itu tinggal bagaimana kita menyatukan pemikiran kita antara pemerintah dengan pedagang itu. Kalau alasan mereka ini kalau misalnya sudah disiapkan tempat, mereka akan pindah. Jadi rata-rata pedagang seperti itu. Jadi pada saat kalau bilang diskusi dengan pedagang itu, kami itu di Satpol, jadi kadang terkesan sudah biasa, apalagi yang namanya hinaan, caci maki. Itu kita keluar kerja dari rumah itu dengan doa. Tiba di lapangan begitu dasar manusia tidak punya perasaan. Apa juga katanya ini Satpol PP tidak kurang kerjaan, padahal kita punya pekerjaan itu. Belum lagi hinaan yang lain lah. Macam-macam. Jadi itu kadang saya punya personel di lapangan kan tidak semua juga punya kesabaran yang cukup. Yang cukup, oke. Jadi kadang ribut hanya karena persoalan itu, terpancing juga kadang personil, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah itu kami minimalisir. Kalau ada pedagang yang bersikeras, saya sampaikan jangan ada diskusi. Kita tidak pada tahap diskusi ketika penertiban. Oke. Langsung eksekusi. Langsung eksekusi. Oke. Dan tapi itu kan sudah, langsung eksekusi itu bisa saja menimbulkan konflik. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, Pak, di Pasar Panjang. Pasar Panjang, Pasar Kota. Ya, Pasar Kota kan sampai ada anggota saya yang meninggal. Iya, betul. Nah, ya. Itu kan rawan konflik, Pak. Iya. Jadi kalau kita bilang di kantor itu bagian dari pekerjaan. Resiko jabatan. Resiko penugasan. Jadi kalau sudah bilang itu tanggung jawab, ya apapun kita jalankan. Berarti kalau pengamatan yang dilakukan oleh Satpol PP sampai hari ini, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah, instansi terkait, katakanlah Disperindak dan instansi teknis lainnya, adalah menambah jumlah pasar untuk mengakomodir pedagang-pedagang ilegal ini. Iya. Makanya saat ini Dinas Perdagangan itu lagi sementara pendataan terhadap pasar-pasar yang ada. Daya tampungnya, berapa pedagang yang ada di jalan, berapa daya tampung pasar yang disiapkan. Ketika itu sudah pas datanya, itu akan tinggal dibagi saja, daerah sini masuk ke pasar ini, daerah sini masuk ke pasar ini. Tinggal kita tunggu pendataannya dari perdagangan. Kalau sudah selesai, kami akan turun lagi soft pelan-pelan biar masuknya bagus. Kalau sudah itu juga tidak bisa, terpaksa dengan segala hormat minta maaf. Iya. Kendalanya banyak terkait tugas Satpol ini. Kadang juga teman-teman tidak orang luar memahami kami ini sebagai tukang bongkar. Karena kami ini melaksanakan tidak punya nurani. Makanya kayak tidak punya hati ya. Karena mereka belum paham bahwa ini tugas. Iya. Kan sampaikan ke anggota ya sabar saja. Ini bagian dari tugas. Kalaupun itu dapat hinaan, dapat doa-doa yang tidak bagus, jangan diaminkan. jangan diaminkan. Oke, nah selanjutnya Pak, kalau beberapa waktu lalu kan pernah ada program dari Satpol PP melakukan patroli sampai dibagi shift-shiftan per hari, Pak. Itu masih dilakukan? Masih jalan.
Masih dilakukan. Masih jalan. Jadi sebenarnya tidak boleh kami mengeluh, tapi karena itu sebenarnya sudah keadaannya seperti ini, personil itu yang masih kurang. Personil. Idealnya Pak? Kalau idealnya itu dengan jumlah penduduk minimal 600 personil. 600 personil. Sekarang yang Satpol PP punya? Kami di kantor 405 plus di sekretariat itu kurang lebih 50-an. Yang di lapangan itu 360 sekian. Itu dibagi dua karena mereka mesti istirahat 1 hari. Kemudian ada petugas piket 125 personil. Jadi yang ready itu untuk operasional tiap hari kurang lebih 50-an. Daya jangkau wilayah belum cukup. Hari ini kami tertipkan daerah kota, Andunu baru gak tumbuh. Kami ke Puatu, kota tumbuh. Jadi memang ada treatment khusus untuk itu. Karena kami mau simpan petugas untuk berjaga, itu juga kami tidak jaminkan mereka punya kenyamanan, keselamatan di lokasi berjaga kalau cuma 1-2 orang. Iya, betul. Jadi sementara ini mobile setiap hari, pagi, siang, bahkan malam. Berarti melelahkan Pak ya, pekerjaan Satpol PP itu Pak ya? Asik-asik. Dinikmati begitu ya Pak, prosesnya begitu. Nah, kira-kira program berikutnya atau target selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satpol PP mendukung program Kendari Bergerak pemerintah kota, apalagi telah dibentuk Satgas, apa nih Pak? Jadi sasaran kami yang paling dekat ini untuk wilayah Kota Kendari ada 2 titik. Yang pertama itu pedagang sepanjang bypass, kalau jalan Laut Abdul Hadi, termasuk Kendari Beach dan NTK. NTK, oke. Ya. NTK di seputaran mana Pak? NTK itu di kawasan kulinernya kalau malam. Jadi karena di situ itu sebenarnya ilegal atau legal Pak? Ilegal. Yang di sekitar di dalam XMTK. Tapi kenapa sampai dibiarkan kemudian menjadi pusat kuliner kalau itu ilegal? Makanya hari ini Pak PJ Wali Kota ini sementara berproses di provinsi untuk meminta pengelolaan, hak pengelolaan. Diserahkan ke pemerintah kota. Untuk mengelola itu. Dan itu Pak Wali sudah bertemu dengan Pak Sekda, tinggal surat menyuratnya mungkin yang dipatenkan. Kalau itu sudah, itu akan dikelola oleh pemerintah kota, kami akan masuk. Menertibkan. Menata. Berarti mereka tetap berjualan di situ, tetapi akan dilakukan penataan. Akan ada konsep dari Dinas Pariwisata terkait itu. Karena rencana kawasan itu akan menjadi terpoin bagi kota untuk kuliner. Kecuali yang pedagang non kuliner itu minta maaf. Iya kan sudah bercampur Pak ya, tidak hanya kuliner, ada pedagang pakaian, pernak-pernik lain. Kan masalah di situ itu kalau malam, kalau siang kelihatan kumuh, kalau malam macet. Iya betul. Jadi itu akan ditata kembali. Kami tinggal menunggu surat dari pemerintah provinsi untuk hak pengelolaan. Kalau di kota itu akan diserahkan oleh teknisnya di Dinas Pariwisata. Nanti kami Satpol yang akan membackup proses pengalihan pedagang dari luar. Kemungkinan akan ditempatkan di dalam dengan spot-spot tertentu dengan nilai estetika yang ada sehingga ada nilai kepariwisataan di dalam. Supaya lebih kelihatan menarik, lebih kelihatan cantik Pak ya begitu. Wajah kota ini kan supaya lebih orang terkesan kan betah masyarakatnya sudah ramah, budayanya sudah bagus, tinggal penataannya di dalam. Nah yang pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak, ini di sekitar wilayah menuju ke tempat pelelangan ikan Pak. Nah di situ juga sampai penjual itu menjual di sekitar trotoar, bahkan akses kendaraan untuk masuk ke situ hampir sudah tidak ada lagi Pak. Nah bagaimana? Apalagi kalau hari Sabtu, hari Sabtu dan Minggu ini sangat luar biasa sekali Pak macetnya. Sama model pedagangnya, itu pedagang di situ pedagang sayur mayur. Jadi itu pedagang pindahan dari pasar kota yang tidak tertampung di pasar kota masuk ke pasar pelelangan ikan. Sebenarnya aturannya tidak boleh pedagang
selain pedagang ikan di situ. Iya, namanya kan tempat pelelangan ikan. Oke, jadi harusnya ikan semua tuh, tapi mulai dari halaman parkir, di median jalan itu sudah ada pedagang. Dan itu sebenarnya rutin kami patroli. Kami sudah pernah sita barang-barang, mengamankan barang-barang yang sudah pernah. Bahkan beberapa kali. Tetapi memang kan pedagang yang di jalan itu, sarana perdagangannya itu yang biasa saja. Mulai dari, kalau orang sini bilang kantong-kantong itu, bahan-bahan plastik. Nah kalau itu kita muat, bawa di kantor, besoknya itu sudah ada lagi yang baru mereka buat. Pagi anggota itu datang 1 jam bersih, kembali muncul lagi. Jadi memang tempatnya yang mereka yang perlu. Tapi kalau misalkan nih Pak, biasa kan pedagang pasti mencari tempat yang ramai. Nah kalau seperti yang direkomendasikan oleh Satpol PP, solusinya adalah bagaimana menambah jumlah pasar di beberapa titik tertentu. Apakah itu nantinya bisa meminimalisir munculnya pedagang-pedagang ilegal? Itu saya di awal, ini perkembangan kota, jadi akan tumbuh terus. Pusat-pusat ekonomi itu akan tumbuh, termasuk PKL-nya. Tetapi begini, kalau misalnya itu kita sudah fasilitasi semuanya, itu akan dengan cepat kami melakukan penertiban. Karena kalau ini sudah bersih, kita sudah nolkan, selanjutnya kan tinggal diamankan saja semua barang-barangnya. Dan persoalan ini akan terus-menerus ada memang. Dan kami akan bekerja terus. Bekerja terus, tapi personilnya ditambah juga, Pak ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sekitar Kendari Beach itu Pak, bagaimana sebenarnya prosesnya? Oke lah, di sana kan jadi pusat kuliner, Pak. Tapi sepertinya di sisi kanan atau sisi kiri ya, di situ kan juga ada lokasi permainan anak. Bahkan sudah sempat pernah ada yang terjadi insiden di situ, Pak ya. Nah, itu sebenarnya peran Satpol PP di situ, Pak, dalam hal pengamanan bagaimana, Pak? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemarin itu memang di awal-awal COVID itu jadi persoalan utama. Jadi saat ini kan cuma diizinkan berdagang hanya pada malam hari. Pagi harinya itu tidak. Tetapi ke depannya itu akan tidak secara keseluruhan, baik pagi sampai malam. Tetapi pemerintah kota ini lagi menyiapkan alternatif tempatnya. Karena pedagang itu tapi khusus yang makan minum ya. Untuk kuliner. Di luar kuliner itu tidak ada tempat selain pasar. Jadi mereka harus ke pasar selain yang kuliner. Kalau yang kuliner ya akan difasilitasi tempat-tempat baru. Tetapi sistem perdagangnya sambil menunggu itu, sistem perdagangnya tetap pagi bersih, malam boleh. Itu salah satu poin bagi kami di Satpol PP termasuk di Satgas itu untuk mengembalikan Kendari Beach seperti yang dulu. Iya. Berarti dengan kata lain sambil menunggu pendataan yang dilakukan oleh Disperindak, sambil menunggu kebijakan lain dilakukan oleh pengambil kebijakan seperti wali kota, Satpol PP akan terus bergerak Pak ya untuk melakukan edukasi, penertiban itu tetap jalan. Tapi kalau misalkan ditinjau dari peraturan Pak, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, apakah memang sanksinya hanya barangnya yang diamankan? Apakah tidak ada sanksi pidana atau gimana, Pak? Terkait penyelenggaraan perda ini, ada beberapa perda yang di dalamnya memuat sanksi pidana. Sanksi pidana ini yang melakukan itu bukan Satpol, tetapi ada bagian di Satpol, namanya PPNS. Penyidik ya? Penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil itu kan macam-macam. Ada PPNS Perda, ada PPNS perundang-undangan. Undang-undangan ini terbagi lagi. Ada yang PPNS tata ruang, ada PPNS meteorologi, banyak. Jadi yang ada di Satpol itu PPNS Perda. Jadi ada nomenklatur di dalam Perda itu tentang sanksi, di dalamnya ada sanksi pidana. Nah, yang pelaksanaan ini adalah PPNS. Masalahnya di Kota Kendari ini, PPNS itu belum ada sekretariatnya. Sekretariatnya ini bukan saja tempat. Jadi ada lembaga. Itu mesti dengan keputusan wali kota. Dan di dalamnya paling tidak ada PPNS-nya.
Pemerintah kota saat ini PPNS-nya baru 1. Dan itu tidak memenuhi kriteria untuk membentuk sekretariat PPNS. Jadi saat ini kami lagi menyekolahkan 1 orang lagi. Jadi mungkin di bulan 12 dia tamat, selesai pendidikan 2 bulan lebih. Jadi kalau beliau keluar, jadi totalnya ada 2 nanti PPNS. Rencananya tahun depan itu akan kami 2023 kami kirim 4 lagi. Jadi minimal 4, jadi kita sudah bisa bikin sekretariat untuk melaksanakan tugas-tugas PPNS tadi. Nah kalau sudah ada PPNS ini kami di lapangan akan lebih ringan karena lebih banyak penerapan sanksi pidananya. Sanksi pidananya 2, ada pidana yang bisa dialihkan ke sanksi denda yang kalau di Perda itu 6 bulan maksimal. 6 bulan penjara? Kurungan. Oh kurungan, oke. Ya, sama sanksi denda 50 juta. 50 juta. Ya, itu melalui sidang tipiring. Rencananya kalau dengan menyekolahkan tadi yang tahun depan, berarti 2024 sudah bisa? Sudah bisa. Sudah bisa. Berarti pedagang ini harus hati-hati? Iya. Kalau tahun depan itu bisa masuk gelombang pertama di bulan 3, berarti dia selesai di bulan 6. Bulan 6, bulan 7 keluar sertifikat, keluar kartu penyidiknya. Triwulan ketiga itu sudah bisa bekerja. Karena tahun depan, Januari itu, mereka sudah persiapan sekretariat, sudah ada rencana pengiriman personil, mereka balik, sudah siap nih sekretariatnya, tinggal dioperasionalkan. Oke. Baik, kita masih ada tersisa waktu 5 menit. Saya ingin minta closing statement Pak Samsu Alam, Kasatpol PP Kota Kendari khususnya kepada pedagang yang ada di Kota Kendari. Himbauan apa yang Bapak sampaikan? Ya. Terkait teman-teman pedagang kaki 5, khususnya yang berdagang di luar area yang diizinkan, kemarin itu kami sudah ketemu di kantor Lurah Kerumbang. Jadi penyampaian awal saya sampaikan, saya minta maaf memang, karena ke depan kami akan melakukan penertiban dengan skala yang lebih besar dalam rangka penegakan Perda dalam satuan tugas penataan kota. Jadi harapannya Perda di Kota Kendari ini sudah ada dan sudah dilakukan sosialisasi beberapa kali. Kami berharap masyarakat, teman-teman pedagang itu bisa memahami dan mau mengikuti ketentuan yang ada. Karena peraturan ini bukan berlaku untuk satu golongan, bukan berlaku untuk satu orang, tetapi berlaku untuk secara keseluruhan. Artinya ketika Perda itu dilanggar, khususnya Perda 10 2014 itu tentang ketertiban, mungkin sebagian masyarakat tidak merasa dampaknya, tapi sebagian lagi merasa dampaknya. Contoh itu di Pasaran Benung, Jalan Kedondong itu. Mungkin masyarakat Puatu tidak begitu terdampak, tetapi masyarakat sekitar pasar itu yang melalui Jalan Kedondong itu terdampak. Jadi kami berharap teman-teman pedagang mulai berpikir untuk mencari alternatif lokasi untuk berdagang yang resmi. Karena kalau tidak resmi kita akan main kucing-kucingan terus. Artinya kalau pedagang mau aman, berjualan di tempat yang legal. Begitu. Baik, terima kasih Pak Samsu Alam, Kasatpol PP Kota Kendari sudah berbagi informasi dan memberikan pencerahan kepada pedagang yang ada di Kota Kendari agar tidak melanggar Perda, berjualan di tempat yang legal, kalau tidak Anda akan menjadi sasaran Satpol PP. Begitu Pak ya? Satu lagi, kalau dia ilegal, dia tidak bisa jaminkan usahanya sebenarnya. Tapi kalau dia legal, itu bisa jaminkan usahanya untuk menambah modal. Baik, terima kasih dan pemirsa, tuntas sudah podcast kita pada edisi hari ini bersama dengan Kasatpol PP Kota Kendari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan podcast Inilah Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, baik itu kru dari Sultra TV maupun juga kru dari podcast Inilah Kendari, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.